Kemarin Pak, sebenarnya ada orang yang joget-joget di Jabal Tur, tempat bersejarah. Saya inbox dulu orangnya teman-teman. Saya inbox dulu, minta dihapus takut viral. Kan kasihan kalau di viral, dibully. Akhirnya orangnya minta maaf dan hapus postingannya. Ya udah selesai kayak gitu. Oke teman-teman, di sini alhamdulillah kita sudah bersama Bapak Marsal Arema, Facebooknya Pak ya. Iya betul. Dan di sini ada Om Dodi lah, ya Om Dodi ya. Saya kira barusan waktu ngasih nomor HP itu beliau itu masih muda karena di foto profilnya muda. Iya. Saya ngotot mau nelpon tuh Pak Dodi, karena saya kira masih pemuda gitu loh. Ya. Tapi kalau sudah sekarang saya jadi malu sendiri ini. Beliau sesepuh di Jeddah. Akun Cantrik sama Don Dodi. Masya Allah. Pemilik akun Cantrik sama Don Dodi. Dan beliau ini termasuk sesepuh di kota Jeddah ya, bersama Pak Marsal dan teman-teman yang lain. Jadi alhamdulillah beliau datang ke sini sekarang untuk menyelesaikan kegaduhan yang kemarin sempat beredar di media sosial, yang sebenarnya ini miskomunikasi aja ya Pak ya. Miskomunikasi yang memang gimana sebenarnya Pak? Bapak bisa jelaskan nggak permasalahan sebenarnya seperti apa sih sebenarnya? Dan jadi begini ya, untuk teman-teman PMI di Saudi Arabia khususnya Jeddah, untuk pemulangan proses tarhil saat sekarang masih tutup. Pemulangan mandiri KJRI hanya melayani yang umroh, yang sakit dalam keadaan darurat. Untuk TKW kaburan KJRI tidak akan melayani. Nah, ada inisiatif teman-teman, para aktivis, para mereka yang peduli mencari jalan keluar untuk mencarikan exit bagi mereka kaburan yang ingin pulang mandiri. Karena nunggu tarhil juga mungkin habis lebaran haji baru buka, itu pun mungkin. Nah, usaha teman-teman inilah harus kita apresiasi. Sebab apa? Tidak semua permasalahan PMI di Saudi Arabia atau Jeddah khususnya bisa ditangani oleh KJRI. Betul. Satu, keterbatasan sumber daya manusianya, jumlah personel, ya, home staff sampai lokal staffnya dengan jumlah kasus tidak berimbang. Betul. Dan ini pernah saya sampaikan di forum rapat KJRI dengan utusan Kemenlu. Usaha Mas Akil dan teman-temannya ini harus kita apresiasi. Tapi ada kelemahan karena namanya kita bersandar pada negara orang dengan sistem orang. Ada kalanya usaha ini lancar kita mencari exit, ada kalanya terkendala. Betul. Karena kita sendirian sesama PMI hanya berusaha mencari akses jalan keluar, memecahkan permasalahan. Nah, itu harus ada kesabaran dari para PMI. Nah, yang terjadi sekarang, Mas Akil ini mengupayakan pemulangan Mbak Nana, ternyata ada kendala di sidik jari Basmah di Madinah. Dan itu akan terjadi kapanpun terhadap siapapun. Karena sistem di Saudi itu kebijakannya tidak seperti negara yang lain, konsisten. Artinya ada kalanya tidak bisa, ada kalanya bisa. Sementara Mbak Nananya kurang sabar. Di sini terjadilah masalah ketika Mbak Nana kurang sabar, Mbak Nana pulang ke Jeddah. Mas Akil bukan hanya kerja ngurusin TKI kaburan, karena dia punya pekerjaan tetap di airport. Keterbatasan waktu, keterbatasan segala macam, belum bisa memulangkan uangnya. Baru dipulangkan 3,5, Mbak Nana sudah menyebar informasi sampai ke tangan Pak Pendi, sudah milih pihak keberapa. Saya menyayangkan ketika diupload di FB. Nah, kita sudah ramai sampai KJRI, saya dapat info, saya berusaha mencari solusinya, saya coba kontak Mbak Nana. Sudah dapat data semua, saya kontak KJRI dan saya kontak Mas Agil melalui Mbak Iren, aktivis SBMI. Di sinilah baru ketemu akar permasalahan. Jadi kalau kegagalan dalam proses membantu seseorang bisa terjadi terhadap siapapun. Dan mungkin gini ya Pak, buat teman-teman yang ilegal, kata Bapak tadi harus ada kesabaran. Karena memang kita ilegal saja sudah melanggar hukum. Nggak bisa semudah itu kita bahkan yang resmi aja susah untuk pulang gitu. Jadi gini loh, jangankan yang resmi sendiri ketika kita pulang cuti bisa kembali belum bisa. Iya. Kadang dibuka sebentar tutup lagi. Apalagi yang ilegal. Saran saya sabarlah. Ketika ada
para aktivis atau yang peduli seperti Mas Ajam, YouTuber, memberi informasi tarakil tutup, dengarkan. Kalau ikut enaknya apa? Pokoknya misalnya ikut sama orang-orang aktivis yang kita kenal, yang dikenal orang banyak. Ada masalah seperti ini gampang. Iya, betul. Coba kalau calo-calo yang tidak punya identitas, calo kaburan. Nah. Contohnya kasus 2013 Sahlan. Dia sendiri overstay, begitu ada masalah dia kabur pulang ke Indo. 250.000 itu. Nggak kuat nangani masalah. Ya Sahlan sendiri nggak bawa duit segitu. Karena kan sama kan tertipu. kena gerbek kan di Matar Gading 2013, uang sudah masuk, data masuk, kena gerbek. Jadi masalah kendala pemulangan mandiri, kita hanya berharap pada kebijakan Jawajat imigrasi Saudi. Ketika diberi kemudahan bahas masih di jari, kita dapat namanya exit, bahasa Arabnya bayan safar, lancar. Tapi ketika tidak dapat ya harus sabar. Mas Agil ini kan bukan apa ya, bukan petugas, dia kan hanya punya inisiatif, ini loh jalan keluar, termasuk saya. Ketika membantu mengambil inisiatif. Ketika ada hal yang tidak bisa ditangani oleh KJRI. Karena bukan KJRI nggak mau nangani. Masalahnya KJRI juga keterbatasan aturan. Dan juga kalau seandainya semua orang yang ilegal dipulangkan gratis dan gampang, orang-orang pada kabur semua, Pak. Nah, udah, itu intinya. Intinya saya harap teman-teman PMI kabupaten yang lain saat sekarang tetap kerja. Betul. Sambil nunggu informasi pemulangan yang mudah. Kedua, tidak usah neko-neko. Kalau memang fokusnya dulu merantau ingin cari uang, kerja. Betul. Lihat saja berita-berita di KJRI, berita di YouTuber, aktivis-aktivis yang peduli terhadap PMI, simak. Jadi intinya masalah ini clear, itikat baik Mas Agil tetap bertanggung jawab hanya karena keterbatasan waktu, kesibukan kerjanya, karena Mas Agil juga punya kerjaan, punya majikan. Ya, kekurangan sabarannya Mbak Nana, kekurangan sabarannya Pak Fendi untuk klarifikasi. Alhamdulillah saya cuma itikat baik untuk menyelesaikan ini secara baik-baik, tidak ada yang dirugikan. Mbak Nana tidak dirugikan, Mas Agil udah terlanjur namanya buruk, ya mudah-mudahan ini juga untuk klarifikasi. Dan kalau ini saya sebenarnya kagum sama beliau-beliau ini, teman-teman. Beliau-beliau ini sebenarnya kalau di media dulu nih berantem ya. Ini cerita bully. Iya. Ini owner Pak Jenuri itu pemilik Mabes PMI. Saya membersnya, saya berani bully beliau di grupnya beliau. Saya udah punya 2 kali perkara diselesaikan ya. Pertama ketika ada masalah, kedua sama Pak Marsal, pertama sama Jenuri itu ya. Iya, Jenuri. Jadi ini yang harus dicontoh oleh pemuda-pemuda atau para PMI yang sekarang. Ya, para aktivis yang baru banyak kita sekarang. Saya terima kasih banyaknya bangkitnya anak-anak muda, PMI muda yang punya waktu luang, mereka peduli terhadap PMI. Saya anggap itu aktivis. Saya lebih senang karena apa? Meringankan beban saya. Jadi kalau di Jeddah ini ibaratnya Pak Jenuri punya kasus apapun, hampir semua larinya ke saya. Jadi kalau saya sifatnya udahlah, anggap orang tua, saya ingin tidak ada permusuhan di antara PMI. Hargai para mereka yang peduli, kita anggap aktivis, hargailah. Jadi si para PMI yang minta tolong, dia harus sabar. Terus pilih-pilih orang. Ya, calo beredar banyak di Jeddah ini, pusatnya calo. Yang bertanggung jawab dan amanah itu. Yang bertanggung jawab dan amanah ya orang-orang resmi, ya kayak ini Mas Agil orang resmi, mau lari kemana orang resmi? Yang bisa dimintai pertanggungjawaban lah gitu. Iya, ketika terjadi masalah kendala ya mungkin karena kelambatan informasi, kesibukan kerja, tapi itu clear. Kalau orang kaburan ya tinggal ngilang, ganti HP. Jadi intinya ketika ada permasalahan sesama PMI, paling tidak kita kedepankan. Jangan upload di FB dulu lah. Tabayun dulu ya Pak. Tabayun, klarifikasi Mas Ajam, nanti Mas Ajam klarifikasi saya, nanti saya cari. Kita pakai adab ketimuran kita lah. Kita gitu cari dulu akar masalahnya apa. Ya itu aja lah, saya terima kasih Mas Ajam, mau bantu saya klarifikasi lewat YouTube-nya Mas Ajam. Terima kasih Mas Agil atas rasa tanggung jawab Pak Jenuri selaku tuan rumah mau memfasilitasi kita. Saya terima kasih, itu aja. Saya kira Pak Marsal mau menemani saya datang jauh-jauh ke sini. Saya kira cukup sekian Mas Ajam. Siap. Untuk vlog berikutnya, untuk kasus yang lain, monggo banyak di saya. Siap, insya Allah. Ini ada lagi, nanti buka setelah konten ini selesai. Kita siap nanti sama Idai silaturahmi ke rumah beliau karena beliau ini yang sudah lama berkecimpung dalam masalah pemulangan dan
Kasus WNI apapun ilegal ya. Dari dulu dalam rapat apapun dia tidak memungkiri saya calo. Tapi dia aslinya ya Bukan orang calo PMI itu dulu. diplomat jalanan sebenarnya ya. Dan yang istilah diplomat jalan saya yang bikin. Tim reaksi cepat saya yang bentuk. Pemulangan lewat kude pertama pungutan 100 saya yang bikin. Linknya siapa? Awalnya Saya. 500. 100. Itu yang diawan sama Ganjar. Iya dulu kamu 500, tak antem 100. Saya punya link. Itu pun saya dibully di medsos. Dengan 100 real, apalagi yang sampai ribu-ribuan. Jadi ya, ya selesai. Oke, gitu aja ya Mas Hakam ya. Oke, mungkin ada pesan-pesan terakhir dari Pak Marsal. Udah cukup dari Bang Dodi aja, dan saya juga terima kasih banyak buat Mas Agil, juga Mas buat Azam. tuan rumah Pak Jainuri, juga YouTuber Jeddah Mas Azam. Saya juga sebenarnya makanya saya mengimbau kepada teman-teman, jadi kalau ada pengaduan dari para PMI itu maksudnya jangan ditelan mentah-mentah. Betul. Kita tabayun dulu dan klarifikasi kedua belah pihak, lah baru kita selesaikan secara kekeluargaan. Andaikan diselesaikan secara kekeluargaan tidak bisa, ya kita lanjut, karena kita juga di sini punya diplomat, terutama KJRI, jadi nggak bisa ditangani dengan secara mandiri agar nggak menimbulkan keributan, terutama ya begini nih, ya teman-teman begini kan kalau udah kumpul begini kan enak. Jainuri. Ya, Iya. ya udah cukup, Insyaallah. cukup, terima kasih. Siap, siap. Mabes, bos Mabes. Nah, teman-teman, masya Allah, alhamdulillah ya. Jadi malam ini saya dapat pelajaran daripada sesepuh-sesepuh nih sebenarnya di kota Jeddah, bahwa mereka ini memang dalam mungkin pandangan politik dan lain-lain mereka ini banyak perbedaan ya. Tapi masya Allah ketika untuk menyelesaikan masalah seperti ini mereka saya salut banget deh. Ini yang harus saya pelajari. YouTubernya tuh. Ini yang harus saya pelajari dan ini yang harus saya ambil sebagai apa ya? Ini mungkin kuliah bagi saya ya. Karena ini tidak saya dapatkan teman-teman, karena beliau-beliau ini saya tahu sendiri mereka ini di grup-grup memang ada perbedaan pendapat, sering terjadi perbedaan pendapat, tapi sekarang untuk penyelesaian masalah sesama PMI mereka bisa dengan secara kekeluargaan dan apa ya, bisa diselesaikan. Iya benar. Mencari solusinya. Oke, teman-teman, jadi itu saja ya saran-saran dari para sesepuh barusan. Jadi kalau ada permasalahan sesama PMI, yaudah kita jangan sampai menimbulkan keresahan di media sosial. Sesama PMI berhenti saling menghujat. Seperti kemarin Pak, sebenarnya ada orang yang joget-joget di Jabal Tur, tempat bersejarah. Saya inbox dulu orangnya teman-teman. Saya inbox dulu, minta dihapus takut viral. Kan kasihan kalau di viral dibully. Akhirnya orangnya minta maaf dan hapus postingannya, ya udah selesai kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau saya pengen cari viral bisa aja bikin konten di yang viralkan dia bisa, cuman nggak enak juga sesama anak bangsa. Kalau masih bisa dinasehati, kita nasehati, tapi ya kalau tidak bisa ya kita datangi silaturahmi seperti ini. Oke teman-teman, pokoknya bersyukur banget nih malam ini, vlog kali ini semoga jadi pembelajaran buat teman-teman PMI semua dan buat teman-teman WNI yang ada di Arab Saudi. Yuk terus jaga kerukunan dan kata beliau tadi berhati-hati dalam bermedia sosial juga. Oke teman-teman, itu saja mungkin video kita kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.